Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 2D yang ingin mempresentasikan materi mengenai pelayanan publik, pendidikan, dan pengajaran di Indonesia. Selanjutnya, kami berasal dari kelompok 1 yang beranggotakan pertama, saya Melisa Olivia sebagai moderator dengan NIM terakhir 110, Aulia Biana Pisa dengan NIM terakhir 037, Aziza Noura Pasha dengan NIM terakhir 165, Ridin Ringriani dengan NIM terakhir 121, Muhammad Satrio dengan NIM terakhir 116, dan Erdin Prayoga dengan NIM 118. Langsung saja kita masuk ke materinya. Silakan. Oke, jadi sebelum kita menganalisa lebih lanjut lebih dalam, kita tuh harus mengetahui apa sih tujuan pelayanan publik, pendidikan, dan pengajaran. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara tahun 1952, pendidikan bukan hanya bertujuan untuk mengembangkan aspek intelektual, tetapi juga untuk membentuk karakter dan moral peserta didik. Pendidikan juga harus mengajarkan nilai-nilai etika, budaya, dan sosial yang positif. Selanjutnya, nah, adapun tujuan dari peserta pemerintah sendiri itu adalah dalam menjalankan pelayanan publik dalam pendidikan agar masyarakat itu tuh dalam menjalankan dan menempuh pendidikan supaya bisa difasilitasi oleh pemerintah serta guna untuk memajukan pendidikan itu sendiri dan juga untuk memajukan generasi-generasi selanjutnya agar bisa menjadi tombak masa depan bagi negara dan bangsa. Nah, oleh karena itu terdapat asas-asas yang mana asas-asas ini menentukan pendidikan pemerintah sendiri tentu mempunyai standarisasi dengan skala nasional yang menentukan pendidikan itu sendiri, di mana suatu kebenaran yang menjadi dasar atau pokok dalam tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Nah, dalam GHBN tahun 1988, BP 7 Pusat 1990 memberikan batasan yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan landasan Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945 yang diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat martabat dan bangsa. Dalam asas pendidikan sendiri itu ada beberapa asas pendidikan. Yang pertama adalah asas Tut Handayani, yang mana asas pertama ini tuh merupakan inti dari sistem Among perguruan. Asas yang dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara ini kemudian dikembangkan oleh Dr. LMP Sastra Kartono dengan menambahkan dua semboyan, yakni Ing Ngasasang Sutulada dan Ing Madya Mangun Kalsa. Yang kini ketiga semboyan tersebut itu telah menyatu menjadi satu kesatuan padu asas, yakni yang pertama adalah Ing Ngasasang Tulada jika di depan menjadi contoh, kedua Ing Madya Mangun Kalsa jika di tengah-tengah memberi dukungan dan membangkitkan semangat, lalu yang terakhir Tutui Handayani itu sendiri yang berarti jika di belakang memberi dorongan atau mengikuti dengan awas. Lalu yang kedua adalah asas belajar sepanjang hayat yang dimana pada zaman sekarang dikenal sebagai lifelong learning, yang dimana itu adalah sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup itu sendiri, yang mana kurikulum ini dapat merancang dan diimplementasikan dengan memperhatikan dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi vertikal dan kedua adalah horizontal. Yang mana dimensi vertikal ini itu adalah kurikulum sekolah meliputi keterkaitan dan kesinambungan antar tingkatan persekolahan dan keterkaitan dengan kehidupan peserta didik di masa depan. Sementara dimensi horizontal itu adalah kurikulum sekolah yang mengkaitkan antara pengalaman belajar di sekolah dengan pengalaman di luar sekolah. Lalu yang terakhir adalah asas kemandirian dalam pembelajaran, yang mana baik asas Tutwi Handayani maupun belajar sepanjang hayat atau lifelong learning itu secara langsung erat kaitannya dengan asas kemandirian dalam belajar itu sendiri. Asas Tutwi Handayani itu juga prinsipnya bertolak dari asumsi kemampuan siswa untuk mandiri, termasuk mandiri dalam belajar. Lalu ada asas belajar sepanjang hayat itu juga mewujudkan itu apabila didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik mau dan mampu berdiri dalam pembelajaran, karena tidak mungkin seseorang itu belajar sepanjang hayatnya apabila selalu tergantung dari bantuan guru ataupun orang lain. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup dan wewenang pemerintah dalam pendidikan. Mungkin sebelumnya sudah dijelaskan oleh Satrio mengenai tujuan dan asasnya. Dalam ruang lingkup dan wewenang pemerintah dalam bidang pendidikan ini
Pemerintah memiliki kewenangan yang dibagi antara pusat dan daerah. Pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam perumusan kebijakan, sementara pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan pendidikan di tingkat yang lokal. Nah, pembagian kewenangan pendidikan antara pusat dan daerah ini tuh kan dibagi menjadi dua. Pendidikan dasar atau kayak setara dengan SD dan SMP itu merupakan kewenangan pemerintah daerah seperti kabupaten atau kota. Nah, yang kedua, pendidikan menengah atau sederajat dengan SMA, SMK, dan pendidikan khusus itu merupakan kewenangan dari pemerintah provinsi. Nah, selanjutnya, kalau kita membahas mengenai bidang pendidikan dalam pemerintah, pasti kan erat kaitannya dengan dinas pendidikan. Dinas pendidikan juga mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Di sini saya bakal menjelaskan tentang tugas dan fungsi Dinas Pendidikan. Tugas pokoknya sendiri yang pertama, melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Yang kedua, perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan. Ketiga, pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendidikan. Yang keempat, pelaksanaan koordinasi dalam bidang pendidikan. Yang kelima, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan. Yang keenam, Dinas Pendidikan juga turut melaksanakan administrasi dinas. Nah, yang ketujuh, pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya. Nah, kalau fungsinya sendiri itu ada empat. Yang pertama, perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan. Yang kedua, penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan. Yang ketiga, pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang pendidikan. Yang terakhir, yang keempat, ada pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan pokok dan fungsi dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya itu ada harmonisasi hukum. Di sini mungkin saya akan menjelaskan harmonisasi hukumnya terlebih dahulu. Sebenarnya harmonisasi hukum ini atau peraturan berkaitan erat dengan hierarki peraturan-peraturan atau perundang-undangan. Nah, harmonisasi ini itu dibutuhkan sebagai bentuk penyelesaian atas tindakan yang tidak harmonis atau tumpang tindihnya peraturan-peraturan yang lebih tinggi atau peraturan-peraturan yang ada di bawahnya. Sehingga hal-hal yang tidak harmonis tersebut harus diperbaiki agar harmonisasi hukum atau harmonisasi peraturan ini bisa tercapai. Lalu permasalahan di dalam bidang pendidikan dalam harmonisasi hukumnya ini itu ada dalam peraturan perundang-undangan yang perlu diselesaikan. Misalnya ada peraturan yang merupakan turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, namun belum ditetapkan. Contohnya itu pada pasal 82 UU nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengenai batasan waktu program sertifikasi guru dalam jabatan pada akhir Desember 2015. Nah, masalahnya ini itu terkait dengan guru dan dosen. Lalu, guna mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, Kemendikbud menjalankan strategi yang dimulai dari inisiatif Biro Hukum dan Organisasi. Kenapa harmonisasi hukum di dalam bidang pendidikan itu termasuk Kemendikbud? Karena kita tahu juga bahwa Kementerian Pendidikan dan Budaya atau yang sekarang itu lebih kita kenal dengan Kemendikbud Ristek, yang dimana Risteknya itu riset dan teknologi. Nah, dalam melaksanakan Biro Hukum dan Organisasinya ini, kegiatan-kegiatan pembinaan seperti tenaga penyusun perundang-undangan, yaitu diperlukan kurang lebih 1 tahun. Terus juga tenaga penyusunnya tersebut ditugaskan untuk menyelesaikan rancangan peraturan perundang-undangan yang bermasalah tadi. Jadi tugasnya Biro Hukum dan Organisasinya ini, tugas dari Biro Hukum dan Organisasi yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek ini itu bertujuan selama 1 tahun penuh. Mungkin bisa lebih yang tugasnya itu lebih ke melalui perancangannya dulu. Mungkin untuk lebih jelasnya bisa di slide selanjutnya.
Nah, selanjutnya itu dari inisiatif tersebut, capaian yang diperoleh oleh Kemendikbud berupa berbagai program atau kegiatan yang tersusun. Nah, tersusunnya itu dijelaskan pada naskah akademik dan rancangan revisi UU nomor 20 tahun 2013, yang dimana dalam sistem pendidikan nasional dan harmonisasi penyusunan rancangan perundang-undangan bidang pendidikan dan kebudayaan, manfaat dari Biro Hukum dan organisasinya itu lebih ke penyuluhan atau eh, perubahan secara bertahap. Terus juga manfaat yang didapatkan dari kegiatan ini adalah terciptanya peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang baik dan selaras antara maksud, tujuan, dan kepentingan pemerintah yang berkesinambungan dengan masyarakat. Oleh sebab itu, kenapa tadi saya menjelaskan konsep awal harmonisasi hukum ya, karena emang harmonisasinya ini itu harus selaras antara pemerintah, masyarakat, dan juga pendidikan yang sebenarnya itu masih penting di Indonesia karena di saat ini masih kuranglah harmonisasi hukum yang terjadi di Indonesia. Terus juga baik peraturan yang merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun permasalahan yang timbul akibat peraturan sebelumnya, misal pada pasal 82 Undang-Undang tentang Guru dan Dosen tentang pembatasan masa sertifikasi bagi seluruh guru dalam jabatan. Nah, inisiatif atau cara yang capaian yang ingin diperoleh Kemendikbud itu berupa rancangan UU revisi nomor 20 tahun 2013 yang tadi saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada good governance dalam pendidikan. Yang good governance ini kan adanya penyelenggaraan peranata lembaga pendidikan yang baik dipengaruhi oleh perilaku manusia dan harus memenuhi kebutuhan serta kepuasan stakeholder pendidikan atau termasuk itu peserta didik, orang tua, masyarakat, pemerintah, dan industri. Sebagai upaya untuk mewujudkan pemberian pelayanan yang baik, maka salah satu entire point yang strategis ini dapat ditempuh melalui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance. Yang pertama itu adalah transparansi. Transparansi berarti bahwa proses pengambilan keputusan dalam pendidikan ini harus terbuka dan dapat diakses semua pemangku kepentingan. Seperti informasi terkait kebijakan, anggaran, dan kinerja ini harus disediakan secara jelas dan dapat diakses oleh publik. Implementasinya itu, misalnya pemerintah dan institusi pendidikan ini dapat menyediakan laporan berkala melalui situs web resmi dan papan pengumuman atau MADI. Misalnya anggaran sekolah dan hasil evaluasi tahunan itu dapat dipublikasikan secara online. Hal ini tuh memastikan bahwa stakeholder ini dapat mengakses info penting tentang pengelolaan institusi pendidikan tersebut. Yang kedua ada prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas ini seperti yang kita tahu itu berarti penyelenggara pendidikan ini bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil. Mereka harus siap dievaluasi dan memberikan laporan atas kinerja mereka. Implementasinya itu misalnya pemerintah ini dapat menetapkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal seperti audit kinerja secara berkala oleh lembaga independen. Hal ini itu untuk memperkuat akan responsif dari penyelenggaraan pendidikan tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada prinsip partisipasi. Partisipasi ini mengacu pada keterlibatan aktif semua pemangku kepentingan. Jadi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, bukan cuma penyelenggara pendidikan aja, tetapi juga di dalamnya itu melibatkan termasuk siswa, mahasiswa, guru, dosen, staf, orang tua, dan komunitas dalam proses pengambilan keputusan di bidang pendidikan. Yang terakhir itu ada implementasi implementasi dari partisipasi itu misalnya penyelenggara pendidikan dapat melibatkan berbagai forum konsultasi dan survei kepuasan masyarakat untuk mengumpulkan masukan dan umpan balik dari berbagai pihak. Misalnya dapat mengadakan forum diskusi terbuka dengan pemangku kepentingan untuk membahas perkembangan akademik dan saran mengenai program-programnya. Terus yang terakhir itu ada efektivitas dan efisiensi.
Hal ini tuh memastikan bahwa sumber daya yang ada itu dapat digunakan dengan cara yang paling produktif untuk mencapai hasil yang diinginkan. Implementasinya itu misalnya menggunakan manajemen berbasis hasil atau result-based management, perencanaan strategis, dan analisis biaya manfaat untuk memaksimalkan dampak dari setiap pengeluaran dan kebijakan pendidikan. Contohnya itu pemerintah bisa menggunakan sistem informasi manajemen pendidikan untuk melacak kinerja akademik mahasiswa dan mengidentifikasi area mana yang memerlukan perbaikan. Next. Oke, selanjutnya yaitu mengenai case study. Yang ini mengenai mantan kepala sekolah di Serang yang didakwa korupsi senilai 199 juta dana bantuan PIP untuk SD. Jadi, mantan kepala SD Negeri Kesawat Kota Serang periode 2016-2021, yaitu Bapak Samsudin yang didakwa melakukan korupsi pemotongan dana bantuan program PIP. Dia didakwa bersama rekannya, yaitu Iskandar, dalam pemotongan bantuan sepanjang tahun 2021 pada 24 sekolah dasar. Mereka melakukan pemotongan senilai 766 juta atau 40% dari pencairan PIP di berbagai sekolah di Kota Serang. Nah, pemotongan itu, kata JPU, diterima oleh kedua terdakwa dan para saksi. Terdakwa Samsudin memperoleh senilai 199 juta dan Iskandar senilai 435 juta dari pemotongan 40% bantuan PIP. Nah, kasus ini tentu saja menjadi catatan hitam dalam pelayanan publik pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Yang pertama yaitu dalam hal pemanfaatan dana PIP. Dana PIP yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya pendidikan. Ketika dana ini dikorupsi, tujuan tersebut tidak akan tercapai. Korupsi dana PIP mengurangi akses anak-anak dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang layak. Akibatnya, mereka mungkin mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar pendidikan seperti buku, seragam, ataupun bahkan biaya transportasi. Yang kedua, mengenai kualitas pendidikan. Dana PIP yang bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas belajar yang memadai. Ketika dana ini disalahgunakan atau dikorupsikan, kualitas pendidikan di sekolah-sekolah tentu saja terabaikan. Karena korupsi ini mencerminkan lemahnya sistem pengawasan dan pengelolaan dana pendidikan yang berakibat langsung pada buruknya pelayanan pendidikan. Adapun yang selanjutnya yaitu kepercayaan publik. Kasus korupsi ini merusak kepercayaan publik tentu saja karena pemerintah dan institusi pendidikan citranya buruk di mata publik. Masyarakat menjadi skeptis terhadap program-program bantuan pendidikan yang diluncurkan oleh pemerintah. Ketidakpercayaan ini mengurangi partisipasi orang tua dan masyarakat dalam program-program pendidikan lainnya. Yang selanjutnya yaitu mengenai moral dan etika pendidikan. Korupsi dalam pendidikan mencerminkan krisis moral dan etika di kalangan pelaku pendidikan. Guru sebagai pendidik seharusnya menjadi teladan bagi murid-muridnya. Ketika mereka terlibat dalam korupsi, integritas dan moralitas dunia pendidikan tentu saja dipertaruhkan. Dan ini juga dapat mempengaruhi mental dan moral anak didik karena mereka melihat contoh buruk dari orang-orang yang seharusnya menjadi panutan. Dan yang terakhir yaitu mengenai pengawasan dan penegakan hukum. Kasus korupsi ini menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap penggunaan dana pendidikan. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prioritas untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa depan. Dengan melibatkan berbagai pihak termasuk masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan, mampu menjadi salah satu solusi untuk mencegah korupsi. Jadi secara keseluruhan, kasus korupsi dana PIP di SDN Kesaut ini menggambarkan masalah yang lebih besar dalam sistem pelayanan publik pendidikan di Indonesia, yang dimana ini menunjukkan pentingnya reformasi dan pengawasan ketat dalam pengelolaan dana pendidikan untuk memastikan bahwa tujuan dari program-program bantuan seperti PIP benar-benar tercapai dan tertuju pada yang membutuhkan dan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang membutuhkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih sebelumnya. Jadi di sini ada case study yang kedua. Ya tadi mungkin sudah disinggung beberapa mengenai kinerja aparatur pemerintahan yang berdampak pada pelayanan publik kita dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Nah, yang kedua ini kita berbicara mengenai sistem.
Karena disebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu merupakan sistem, dan kurikulum adalah cara untuk menjalankan sistem itu. Jadi sistem-sistem yang kita jalankan sekarang di bidang pendidikan ini adalah yang dari Kemendikbud itu sendiri. Nah, di sini terdapat contoh kasus yaitu tentang PPDB ya. PPDB adalah penerimaan peserta didik baru, di mana jalur-jalurnya itu diperbarui saat Kemendikbud kita diganti. Nah, di sini ada jalur zonasi yang mungkin sebetulnya sebelumnya tuh jalur zonasi itu cara selektifnya itu adalah dengan NEM. Tapi saat ini jalur zonasi benar-benar pure jarak, dari jarak sekolah ke rumah atau dari rumah ke sekolah. Nah, tetapi terdapat banyak kejanggalan dari jalur zonasi di PPDB ini. Itu nih yang pertama nih. Teman-teman bisa melihat di gambar anak tak lolos PPDB, orang tua ukur manual jalan dari rumah ke sekolah. Nah, ini bentuk pemberontakan dari orang tua. Kalau misalnya dia tuh mau menunjukkan bahwa sistem zonasi ini tuh ada yang salah. Padahal jarak dari rumah ke sekolahnya itu jaraknya kurang lebih hanya 700 meter. Tapi anaknya tidak dapat lolos di SMA Negeri 3 Kota Bogor, yang di mana SMA Negeri ini adalah naungan dari pemerintah atau negara. Namanya juga SMA Negeri, tapi kenapa yang seharusnya SMA Negeri itu digratiskan atau tidak bayar apapun untuk pendaftarannya, apalagi melalui PPDB jalur zonasi ini, tapi terdapat kecurigaan apakah ini jalur zonasi atau duitisasi. Dan di sini kami tidak sembarangan berbicara karena kami juga meneliti ke beberapa sekolah terutama di SMP Negeri 1 Kota Bogor dan SMA 1 Negeri 1 Dramaga yang di Kabupaten Bogor. Nah, memang di Bogor ini tuh terdapat masalah yaitu minimnya fasilitas pendidikan yang ada di Bogor, yaitu di SMP itu hanya 21 SMP negeri. Sedangkan populasi murid yang ingin bersekolah di SMP negeri banyak. Makanya ini menjadi kontroversial, jalur zonasi ini tuh sebetulnya diperlukan atau tidak. Karena sesungguhnya yang kita perlukan adalah penyemarataan fasilitas pendidikan. Apakah sudah memadai, apakah sudah memenuhi untuk jumlah dari populasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, disinilah makanya kita berbicara mengenai sistem yang kita berbicara tentang yang tadi good governance yang keempat, yaitu efektivitas. Apakah sistem ini teruji efektivitasannya? Tentu tidak, karena masih banyak kasus-kasus yang beredar bahwa pelayanan pendidikan dan pengajaran harusnya sekolah yang pendaftarannya itu gratis, tapi dikomersialisasi, diperjualbelikan. Kursi bangku di sekolah itu harus kalau tidak ada duit ya tidak bisa gitu masuk ke sekolah negeri yang kita mau, seperti itu yang harus dipilih lebih lanjut, yaitu sistem. Karena kalau misalnya sistem saja sudah rusak, maka seluruh tubuhnya juga akan rusak. Jadi seperti itu mungkin kesimpulan dari case study yang kedua, itu PPDB. Selanjutnya mungkin kesimpulan ditujukan oleh moderator. Terima kasih. Baik, kesimpulan. Jadi, pelayanan pendidikan yang semestinya tertancap pada acuan good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ialah transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Akan tetapi, di Indonesia secara keseluruhan nyatanya belum menghuni, seperti sistem yang rusak sehingga pelayanan pendidikan dan pengajaran kita mengalami kemunduran. Mungkin sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menyimak video dari kelompok kami dan mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami membuka ruang untuk kalian bertanya, memberikan tanggapan, ataupun berdiskusi terkait materi yang kami sampaikan di kolom komentar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian.